Red Bull semakin kencang, walaupun mesinku dari Jepang, tapi top speedku bikin kamu kejang-kejang. Ferrari, tetaplah Ferrari yang lucu. Mercedes juga malah kalah sama tim customernya sendiri, Aston Martin. Sepertinya era dominasi Red Bull telah dimulai. Formula 1 akan memasuki era yang membosankan ketika yang juara pembalap itu terus. Setidaknya sampai 2025 sebelum regulasi baru tahun 2026. Dulu, waktu Hamilton mendominasi, kita mendukung siapapun untuk menang. Yang penting bukan Hamilton. Sampai akhirnya tahun 2021, seorang mas-mas Belanda bernama Max Verstappen berhasil mengalahkan Hamilton, meskipun katanya ilegal. Sekarang, peran seorang Hamilton telah berpindah ke tangan Verstappen. Dominasi Verstappen dimulai dari tahun 2022, meraih total 15 kemenangan dalam satu musim, dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Formula 1, mengalahkan rekor Sebastian Vettel dengan 13 kemenangan di tahun 2013. Lalu, siapakah yang bisa mengalahkan Verstappen? Tahun 2023 ini, fenomena tiru-meniru sudah menjadi hal normal di Formula 1. Aston Martin memasang mobil RB18 mobil Red Bull tahun lalu sebagai acuan. Suatu hal yang sama seperti yang mereka lakukan di tahun 2020. Saat itu, Aston Martin masih bernama Racing Point. Mereka menjiplak desain dari mobil Mercedes W10, mobil juara di tahun 2019. Tapi kali ini bukan cuma soal tiru-meniru. Aston Martin merekrut seseorang yang bernama Dan Vallos, mantan kepala aerodinamis Red Bull, dan menjadikannya sebagai technical director. Aston Martin mengembangkan desain sidepod Red Bull di fasilitas yang mereka punya. Aston Martin bukan hanya ingin menyamai kecepatan mobil RB18 yang mereka jadikan sebagai acuan, tapi juga melebihinya. Hasilnya, saat dites di wind tunnel, mobil AMR 23 ternyata lebih kencang dari RB18. Aston Martin berhasil membuat paket mobil yang bisa bersaing di papan atas, setidaknya pada balapan Grand Prix Bahrain kemarin. Meskipun bisa lebih kencang dari RB18, tapi Red Bull telah meningkatkan performa mobil mereka. Mobil RB19 lebih cepat sampai 0,9 detik per lapnya. Menurut laporan, ini memang sesuai dengan estimasi jarak antara Aston Martin AMR 23 dengan Red Bull RB19. Tahun 2023, Aston Martin merekrut Fernando Alonso untuk menggantikan Sebastian Vettel yang pensiun. Alonso datang ke Aston Martin dengan rasa optimis yang tinggi. Hasilnya bukan main-main. Alonso berhasil naik podium pada balapan pertama F1 2023. Meskipun banyak yang bilang hoki karena mobil Charles Leclerc mogok, tapi Alonso meraih podium juga tidak semudah membalikan telapak kaki gajah. Alonso sempat bersaing dengan George Russell, kemudian Hamilton, sampai akhirnya berhasil menyalip Carlos Sainz untuk posisi ketiga. Merupakan podium ke-99 dalam karir Formula 1 Fernando Alonso. Alonso, meskipun usianya udah 41 tahun, tapi semangat balapannya masih kayak anak muda. Ambisinya itu masih sangat tinggi untuk kembali bersaing menjadi juara dunia. Alonso sepertinya memang lawan yang sepadan untuk Verstappen, setidaknya untuk saat ini. Dari segi mobil, Alonso memang masih kalah dibanding Verstappen, tapi dengan pengalamannya selama di F1, Alonso bisa aja menjadi rival terbaru bagi Verstappen. Formula 1 akan semakin menarik dan seru untuk ditonton apabila ada tim lain selain Red Bull, Mercedes, Ferrari yang selama ini menjadi 3 tim teratas ikut bersaing untuk gelar juara dunia. Alonso bisa diibaratkan merupakan seorang Verstappen di tahun 2020. Saat itu, Mercedes dengan Hamilton Bottas tampil mendominasi, dan hanya Verstappen yang paling mendekati mereka berdua. Setidaknya, membuat kejuaraan terlihat seru meskipun hanya sedikit. Untuk sekarang,
Sepertinya memang kita belum bisa berharap lebih dari seorang Sergio Perez. Sebenarnya mobilnya lah yang paling mendekati Verstappen, tapi Perez akan selalu diplot sebagai wingman untuk seorang Verstappen, yang artinya tidak akan ada battle di antara dua mobil Red Bull, seperti yang terjadi di zaman Vettel dengan Webber atau Verstappen dengan Ricciardo, yang sampai beberapa kali insiden terjadi di antara keduanya. Memang menjadi kerugian untuk tim, tapi menjadi hal yang seru untuk ditonton, dibandingkan dengan finish 1-2 tapi tanpa perlawanan. Aston Martin dengan Fernando Alonso mungkin baru benar-benar bersaing untuk kejuaraan mulai musim depan. Untuk saat ini, mobil mereka hanya mendekati Red Bull saja, belum sepadan atau bahkan mengalahkannya. Aston Martin saat ini sedang membangun pabrik baru milik mereka sendiri. Ditambah rumor yang mengatakan Mercedes Jerman akan memberikan mesin terbaik mereka untuk Aston Martin. Artinya, bukan tidak mungkin Aston Martin akan mendapatkan mesin spek A dari Mercedes yang lebih kencang dari yang sekarang mereka pakai. Asalkan tidak kehilangan arah, Aston Martin akan menjadi pesaing kuat Red Bull dalam persaingan gelar juara dunia. Sekarang, waktunya Verstappen akan kedatangan rival baru, Fernando Alonso.